Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami akan melakukan bedah jurnal dalam matkul penanganan pasca panen. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota tim kami, yaitu Rizky Mutia Ananda, Salwa Alia Fadilah, Ananda Ayu Sudarinto, dan Asfia Amali Zamil. Jurnal yang akan kami bahas berjudul Pre-Harvest ABA Treatment Reduce Browning of Watercolor Apple Fruit by Regulation Antioxidant and Energy Metabolism pada Food Chemistry Journal tahun 2025 yang ditulis oleh Yalili dan rekan-rekan. Bagian pertama yang akan kami bahas adalah bagian abstrak. Masalah yang terjadi adalah timbulnya watercore atau inti berair pada apel sebelum pemanenan, yang berpengaruh terhadap buah apel itu sendiri, yaitu buah akan lebih mudah mengalami pembusukan yang akan menyulitkan proses distribusi hingga mengurangi harga jual. Peneliti menemukan solusi masalah tersebut, yaitu dengan perlakuan zat yang dinamakan abscisic acid atau ABA pada buah apel sebelum dipanen. ABA bekerja dengan 3 cara, diantaranya adalah sebagai berikut. Secara keseluruhan, ABA berhasil memperlambat pencoklatan pada apel watercore dengan cara memodulasi dan menyeimbangkan metabolisme fisikokimia buah. Bagian kedua yang akan kami bahas adalah pendahuluan. Yang pertama, apakah itu watercore? Watercore atau inti air adalah masalah fisiologis pada apel yang terjadi karena panen yang terlalu lambat. Masalah ini menyebabkan penumpukan zat sorbitol di ruang antar sel buah. Watercore yang parah justru akan memicu berbagai masalah lain selama penyimpanan, terutama peningkatan kerentanan terhadap pencoklatan internal atau internal browning. Bagaimanakah mekanisme kerusakannya? Yaitu ketika membran sel apel rusak, enzim polifenol oksidase bereaksi dengan senyawa fenolik yang membentuk zat polimer berwarna coklat atau internal browning. Watercore juga meningkatkan produksi spesies oksigen reaktif atau ROS seperti O2- dan H2O2 yang selain memicu browning juga menyebabkan peroksidase lipid yang merusak membran sel. Kemudian pertahanan alami buah saat terjadinya watercore pada apel. Untuk meningkatkan produksi ROS, tumbuhan memiliki mekanisme pertahanan oksidan, di antaranya melalui enzimatik yang melibatkan katalase superoksida dismutase atau SOD dan peroksidase atau POD, juga melalui non-enzimatik yang melibatkan senyawa fenolik dan flavonoid. Selain itu, peran gula yaitu membantu aklimatisasi tanaman terhadap stresor lingkungan. Selanjutnya yaitu peran asam absisat atau ABA. Asam absisat atau ABA adalah pengatur pertumbuhan tanaman yang berperan dalam pematangan buah dan respons terhadap tekanan atau stres. Penelitian sebelumnya di laboratorium juga mengindikasi bahwa perlakuan ABA prapanen dapat memengaruhi disipasi watercore dan IB atau internal browning selama penyimpanan. Namun perannya dalam metabolisme energi buah sebagian besar masih belum diteliti. Tujuan penelitian pada jurnal ini adalah untuk menguraikan pengaruh perlakuan ABA pasca panen terhadap internal browning yang diinduksi watercore pada apel, khususnya dengan fokus metabolisme respirasi dan energi, peran ROS dan kemampuan antioksidan, serta pencoklatan enzimatik. Saya akan menjelaskan bahan dan metode. Pertama adalah bahan tanaman dan perlakuan. Penelitian dilakukan di Stasiun Percobaan Apel Sunyi Shaanxi, Tiongkok tahun 2023 dengan menggunakan kultivar Malus domestica yang ketiga yang sangat rentan terhadap gangguan inti air atau watercore. Pohon disemprot dengan larutan ABA 200 mg pada 150 dan 170 hari setelah berbunga. Sementara kelompok kontrol disemprot dengan air. Setiap perlakuan diulang 3 kali dengan 3 pohon per ulangan. Buah dipanen pada 190 hari setelah berbunga, kemudian disimpan pada suhu 25 kurang lebih 0,5 derajat Celcius dengan kelembapan relatif 60-70% selama 35 hari untuk pengamatan berkala. Dan penentuan watercore dan pencoklatan. Buah dipotong secara melintang untuk mengamati gejala watercore dan pencoklatan internal. Tingkat keparahan dinilai menggunakan skala 0-5, kemudian dihitung dengan indeks gangguan inti air dan indeks pencoklatan internal untuk menentukan tingkat kerusakan jaringan buah. Kemudian, gula terlarut, asam organik, dan laju respirasi. Kandungan gula dan asam organik dianalisis menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC dengan kelompok karbohidrat dan kolom C18, lalu respirasi buah diukur melalui kadar CO2 menggunakan alat Teller 7001, sedangkan laju produksi etilen dianalisis menggunakan kromatografi gas GC14A. Kemudian ada aktivitas enzim respirasi. Mitokondria kasar diekstraksi dari jaringan daging buah untuk mengukur aktivitas enzim respirasi. Aktivitas enzim dianalisis secara spektrometrik. Lalu ada penentuan ROS dan sistem antioksidan. Produksi radikal superoksida ditentukan dengan metode Elsner dan Hugh. Sedangkan kandungan hidrogen peroksida diukur secara kolorimetri menggunakan metode McRae dan Ferguson. Aktivitas enzim dianalisis untuk menilai kemampuan buah dalam menetralkan spesies oksigen reaktif.
6. Ada pengukuran aktivitas enzim respirasi. Aktivitas enzim-enzim penting yang berperan dalam metabolisme respirasi seperti succinate dehydrogenase atau SDH, sitokrom C oxidase atau COX, pyruvate dehydrogenase atau PDH, NAD malat dehydrogenase atau NADMDH, phosphoenolpyruvate karboksilat atau PEPC, dan NAD malik enzim atau NADPME diukur dengan menggunakan metode spektrofotometri. 7. Analisis kadar ATP, ASP, AMP, dan EC atau energy charge. Kandungan ATP, ADP, dan AMP dianalisis menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC. 8. Ada pengukuran NAD, NADH, NADP, dan NADPH. Kadar koenzim redoks tersebut ditentukan dengan metode spektrofotometri setelah proses ekstraksi dengan HCl dan EaOH. Data hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan mol atau mol per kilogram. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi keseimbangan redoks dan homeostasis energi buah. 9. Ada RT-qPCR. RNA total diekstraksi dari jaringan buah apel, kemudian dikonversi menjadi cDNA dan dianalisis menggunakan qRT-PCR. Primer dirancang menggunakan primer 3+, dan ekspresi gen dihitung dengan metode 2CT menggunakan gen referensi MD-actin. 10. Ada uji histokimia jaringan daging buah. Integritas membran dan tingkat peroksidasi lipid diamati menggunakan pewarnaan Evans Blue dan reagen Chief. Terakhir, ada analisis statistik. Penelitian menggunakan rancangan lengkap atau RAL dengan 3 ulangan untuk tiap perlakuan. Data dianalisis menggunakan ANOVA 1 arah dan uji Least Significant Difference atau LSD untuk perbandingan berganda, serta Staden t-test untuk perbandingan berpasangan. 1. ABA meningkatkan pembuangan inti air dan mengurangi pencokotan internal pada buah apel. Perlakuan asam absisat atau ABA prapanen mempercepat hilangnya gejala watercore dan menurunkan pencokotan internal pada apel. Berdasarkan gambar 1b, penurunan watercore dan disorder index terjadi lebih cepat pada buah segar dengan ABA hingga hilang sepenuhnya pada hari ke-25. Pada kontrol check-up, pencokotan muncul sejak hari ke-15 dan meningkat seiring waktu, sedangkan pada ABA, pencokotan muncul pada hari ke-20 dengan intensitas yang lebih ringan. Korelasi negatif signifikan menunjukkan bahwa penurunan watercore akibat ABA juga menekankan pencokotan internal. Dengan demikian, ABA efektif mempercepat hilangnya watercore dan menjaga masa simpan. 2. Perlakuan ABA prapanen membatasi laju respirasi dan laju produksi etilen sehingga mengurangi konsumsi gula terlarut dan organik. Perlakuan asam absisat atau ABA prapanen menurunkan laju respirasi dan produksi etilen pada apel watercore, menandakan penundaan puncak klimaterik dan pematangan. Kandungan gula terlalu dan asam organik menurun lebih lambat pada buah ber-ABA dibandingkan pada perlakuan kontrol, menunjukkan stabilitas metabolisme yang lebih baik. Sorbitol berkorelasi positif dengan tingkat watercore, menandakan perannya dalam menjaga stabilitas jaringan. Secara keseluruhan, ABA memperlambat respirasi, menstabilkan gula asam organik, serta menekankan pencokotan internal selama penyimpanan. 3. Aktivitas enzim yang berhubungan dengan metabolisme energi menurun akibat perlakuan ABA prapanen. Perlakuan asam absisat atau ABA prapanen menurunkan aktivitas enzim respirasi utama seperti SDH, COX, PDH, dan NADME pada apel, sehingga memperlambat laju pencokotan respirasi. Aktivitas NADMDH meningkat selama penyimpanan, sedangkan PEPC naik hingga hari ke-20 sebelum stabil. Secara genetik, ABA menekan ekspresi MDSDH22 dan MDCOX6A, namun meningkatkan MDNADMDH dan MDPEPC pada awal penyimpanan. Hal ini menunjukkan bahwa ABA mampu menekan respirasi dan mengatur ekspresi gen metabolisme energi sehingga mengurangi stres oksidatif dan menunda pencokotan buah. Perlakuan ABA prapanen mengurangi akumulasi ROS dengan meningkatkan aktivitas enzim antioksidan. Produksi O2 dan H2O2 mencapai puncak pada hari ke-10 lalu menurun, dengan kadar pada perlakuan ABA lebih rendah hingga 16,99% dibandingkan kontrol. Aktivitas SOD dan CAT meningkat signifikan masing-masing hingga 35,5 sampai 145,8%, sedangkan POD menurun lebih lambat. Hasil perwarnaan menunjukkan kerusakan membran lebih rendah pada buah yang diberi ABA.
5. Perlakuan aba prapanen mempertahankan energi yang lebih tinggi. Penurunan ATP lebih lambat pada buah dengan aba, sementara rasio ATP atau ADP, ATP atau AMP, dan energi charge tetap tinggi, menandakan kondisi energi yang lebih stabil. Aba juga meningkatkan NADPH dan rasio NADH atau NAD, serta NADPH atau NADP, menunjukkan keseimbangan redoks lebih baik. Sementara molekuler, aba meningkatkan ekspresi MDAAC3 dan menekankan MDUCPB serta MDATPB sehingga efisiensi metabolisme dan kestabilan energi sel tetap terjaga. 6. Aba meningkatkan akumulasi fenol dan flavonoid dengan meningkatkan aktivitas TAL dan menghambat aktivitas PPO. Penurunan total fenolik dan flavonoid berlangsung lebih lambat pada buah perlakuan aba, masing-masing 5,0% dan 14,4%, lebih tinggi dari kontrol hingga hari ke-35. Aktivitas enzim PAL meningkat, sedangkan PPO menurun hingga 37,8% dibandingkan kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa aba menjaga warna dan mutu apel dengan meningkatkan pembentukan senyawa antioksidan serta menghambat reaksi pencoklatan. Pembahasan pada jurnal berisi teori yang mendukung hasil penelitian. Kesimpulannya adalah terdapat korelasi yang kuat antara pencoklatan internal dan gangguan inti air water core pada apel. Gangguan inti air menyebabkan akumulasi ROS dan kerusakan struktur sel. Status energi seluler terganggu, memperparah pencoklatan buah. Perlakuan panen 200 mg aba efektif mengurangi pencoklatan dan menjaga kualitas apel. Aba bekerja dengan meningkatkan gula antioksidan dan energi seluler, serta menekan aktivitas PPO. Aba prapanen merupakan metode sederhana dan efektif untuk mencegah pencoklatan selama penyimpanan dan pemasaran.